Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi bima ughliqa wal khatami lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah zuhur yang sangat berbahagia, kultum singkat kali ini saya ingin menyampaikan tentang zakat. Karena pada siang hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-24 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tinggal 5 hari lagi Ramadan itu sudah harus berakhir. Maka Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita shaum abdi ya mu'allaqun bainas sama'i wal ardh hatta yu'addi zakatul fitri. Puasa Ramadan seorang hamba itu akan terkatung-katung antara langit dan bumi sampai dia membayarkan zakat fitrah. Bapak Ibu sekalian, zakat itu pengertiannya adalah tanmu, tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita berzakat itu yakinlah bahwa harta kita itu akan bertambah, akan tumbuh. Jangan merasa bahwa kalau kita mengeluarkan zakat itu harta kita akan berkurang. Contoh saja air laut. Air laut itu semakin hari ya semakin banyak yang mengambil, tidak pernah habis ikannya. Begitu pula juga kalau tanaman menjulang tinggi, kita pangkas ujungnya, itu biasanya malah bersemi, banyak cabang-cabangnya dan banyak menghasilkan bunga. Begitu pula zakat. Pengertian yang kedua, zakat itu adalah untuk mensucikan harta kita. Dalam Al-Quran perintahnya jelas, surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, di sini adalah dalam bahasa Arab itu khudh itu adalah fi'il amr, perintah. Ambillah sebagian dari harta mereka shadaqatan untuk dikeluarkan zakatnya, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka dari sifat kepikiran, dari sifat kebakilan. Memang berat Bapak Ibu sekalian kalau kita mengeluarkan, dan itu berkurang secara lahiriah kurang, tapi pada hakikatnya adalah bertambah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, logika sederhana yang dicontohkan oleh para ulama. Tanaman itu kalau menghasilkan buah, biasanya dia aman. Orang kalau loman, dalam bahasa kita, suka memberi, memurah, itu banyak yang suka, banyak yang jaga. Tapi kalau orang pelit, itu banyak yang benci. Ya. Dalam hadis Rasulullah itu ini bunyinya, as-sahayyun qaribun minallah, orang yang pemurah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Ya, orang yang suka berderma, suka berbagi itu pada hakikatnya dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Yang kedua adalah qaribun minan nas, disukai atau dekat dengan sesama manusia. Kita saja di kantor kalau orang suka nraktir kita, pasti kita selalu ingat, selalu kita suka.
Ini banyak dipraktikkan para caleg-caleg gitu kalau mau pilkada. Ya. Jadi kalau pasang baliho, misalnya, pasang baliho dibarengi dengan sedekah, dibagikan ini sekitar-sekitarnya, banyak yang suka. Tapi coba pasang saja baliho tidak ada sedekahnya, nggak ada yang pilih Pak. Banyak buktinya, banyak buktinya. Nah, secara sederhana seperti itu. Bahkan ya, kalau orang itu lagi suka berderma itu seperti itu, ya. Orang saya yang tidak kenal, baru kenal, itu om saya itu, gambaran sedikit, itu om saya, itu kerabat saya kenal, mungkin kenal, dia suka bersedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang suka berderma itu adalah ya, qori minal jannah, dekat dengan surga. Pelajaran bagi kita, ya kita akan dekat dengan surganya Allah kalau kita suka berderma, suka mengeluarkan sedekah. Yang keempat adalah ba'idu minan nar, dijauhkan kita dari api neraka. Jadi beda ya, surganya orang kaya dengan orang miskin itu beda. Nah, istilahnya dalam kajian diskusi-diskusi saya di kampus itu beda. Surganya Pak JK beda dengan surganya ya, yang apa namanya orang miskin ya, beda. Nah dia bisa memberikan manfaat pada orang lebih banyak. Sebaliknya al-bakhilu ba'idu minallah, orang yang pelit, orang yang masofi, bahasa kita ini masofi, masekte, itu jauh dari Allah. Yang kedua ba'idu minan nas, dijauhi oleh banyak orang, dijauhi oleh banyak orang. Yang berikutnya adalah ba'idu minan jannah, jauh dari surga. Nah, yang keempat adalah qaribu minan nar, dekat dengan api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, zakat itu ada dua. Zakat fitrah itu berkaitan dengan ibadah bulan suci Ramadan, dan itu berkaitan dengan jiwa. Ini semua orang wajib. Yang penting di Islam wajib. Kaya miskin wajib mengeluarkan zakat fitrah. Enggak ada orang yang tidak makan di Indonesia ini. Kalau tidak bisa mengeluarkan, pasti dia menerima zakat. Setelah menerima itu baru bisa mengeluarkan. Makanya wajib fardu ain zakat fitrah. Nah, itu berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Lain dengan zakat mal. Mal itu mirip-mirip dengan mall. Mall ya. Mall itu lebih akrab kita. Mal. Zakat harta. Zakat harta itu ya, kalau misalnya kita mempunyai kekayaan, kita Bapak Hakim itu gajinya luar biasa, 30-an ke atas. Itu kalau disetarakan dengan zakat emas dan perak. Emas dan perak itu ukurannya adalah ya, dalam buku literatur yang saya baca itu adalah 96 gram emas. Sekarang emas 1 gram berapa itu? 1 juta. 1 juta ya. Berarti 96 gram emas ya, nilainya itu 96 juta. Itu dikalikan selama 1 tahun. Kalau kita memiliki harta uang kita misalnya 96 juta, kita miliki, sudah sampai nisab itu wajib keluar zakatnya. Kalau kita miliki selama 1 tahun, kalau tidak sampai 1 tahun aja, tidak wajib. Berapa yang harus keluar? 2,5%. Nah, itu yang membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita. Jadi ini supaya kenapa? Karena harta itu memberikan, menjaga kita, membersihkan harta kita. Nah, ini. Jadi kalau kita tidak keluar, apa ancamannya? Banyak sekali. Ya, kita diberikan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, itu kan banyak. Itu terlalu banyak uangnya, tidak pernah mengeluarkan sedekah, tidak pernah mengeluarkan zakat. Apakah bisa diambil secara paksa? Apakah terjadi kebakaran, kecelakaan, sakit yang tidak sembuh-sembuh? Makanya kita harus sering keluarkan. Nah, ini.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang lain, ya, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, menolak bencana. Itu pernah dikeluarkan, pernyataan ini banyak dibully malah. Wapres itu kan ulama, itu pernah ya. Ini karena tidak pernah mengeluarkan zakat, orang-orang kaya itu pada menyimpan hartanya, memendam hartanya, tidak mau bersedekah. Ya, negara kita itu salah satunya adalah kena dampak daripada corona dan sebagainya. Itu adalah bagian dari itu. Ya. Dan sampai kita ditimpakan bencana yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah menzakati harta kita, tidak pernah mensedekahkan. Nah, ini. Kemudian berikutnya ada hadis yang menjelaskan lahu mardhakum bisadaqah. Obatilah penyakitmu itu dengan banyak bersedekah. Kayak itu biasa kalau punya harta, punya rezeki, ya kita bagi-bagi. Kita sedekah berapa saja ya. Ya, kalau di kampung itu kan ya ini ajarannya ulama ya. Diadopsi menjadi tradisi. Kalau beli mobil, sedekahnya bisa selamat. Baca-bacalah, itu menjadi tradisi. Padahal itu pernyataan mengacu daripada hadis Nabi. Beli mobil, ya paling tidak kambing tangga, baca-baca, syukurah, alhamdulillah dapat nikmat. Ini kan supaya tetangga itu tidak iri. Nah ini, pindah rumah, syukuran apa? Panggil tetangga, baca-baca, syukuran apa? Berterima kasih kepada Allah. Salah satunya ada dengan bersedekah, minta doa keselamatan. Itu penting. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa menerima dengan ada yang tidak. Untungnya sedikit saja. Siapa-siapa yang berhak menerima? Di dalam Al-Quran itu surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan ada 8 golongan. Ini perlu kita saya jelaskan. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat, ya, sedekah diartikan di sini zakat. Hanya untuk menggunakan kata-kata innama shadaqatu lil fuqara'i. Hanya untuk fakir miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir itu Bapak Ibu sekalian, dalam pemahaman saya adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Ditambah lagi misalnya ada cacat, ditambah lagi ada anggota badannya kurang. Miskin itu punya pekerjaan, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya hari-hari. Misalnya contoh sederhana, pegawai negeri PNS golongan 2, anaknya 9 misalnya, yang anaknya utangnya di mana-mana, nggak bisa memenuhi hari-hari, nggak cukup. Nah, itu tergolong miskin. Miskin itu punya pekerjaan tetapi penghasilannya tidak bisa menutupi hidupnya hari-hari. Karena anaknya banyak, mungkin nggak cukup main. Ini yang harus diutamakan, fakir miskin. Kemudian adalah wal amilina 'alaiha, amil. Nah ini amil itu perlu saya sampaikan. Amil itu adalah pekerja, pegawai yang diberikan tugas untuk mendata, menghitung, membagi, menyalurkan. Dia mendapat bagian juga, bagian. Tapi tidak banyak. Jangan sampai amil mendapat 2/8. Sampai amilnya lebih banyak, fakir miskin sedikit. Amil. Kemudian berikutnya adalah wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam yang dibujuk hatinya. Mu'allaf itu ini standarnya adalah fuqara wal masakin. Kalau mu'allafnya kaya kan tidak perlu. Mu'allafnya ini orang Cina, rukonya di mana-mana. Datang ambil membawakan zakat 5 liter beras dengan uang 200.000 sama dengan mereka. Tetapi untuk kedekatan itu mereka punya. Tapi kalau orang kaya yang standarnya adalah fuqara wal masakin. Yang berikutnya adalah wafir rikob. Wafir rikob itu artinya hamba sahaya, budak. Perbudakan orang yang hidup di bawah kekuasaan, tekanan. Segera di Indonesia ada
misalnya di Arab Saudi, misalnya kena kasus ambil hukum gantung, atau dihukuman mati, bisa dibebaskan melalui zakat itu. Yang berikutnya adalah wal gharimin ini orang yang terlilit hutang. Saya kira kita di sini punya hutang. Tidak ada orang yang tidak pernah punya hutang. Ya, hutang yang seperti apa? Untuk memenuhi kehidupan hari-harinya saja. Mau makan saja harus hutang kiri kanan. Ya kita kan semuanya punya hutang. Ini punya hutang BTN, punya hutang cicilan mobil. Bukan itu yang dimaksud. Yang terlilit hutang, hidup saja itu susah. Ya. Jadi hutang itu kata Imam Ali, kalau malam membuat kamu tidak bisa tidur, kalau siang membuat kamu takut keluar, jangan-jangan ketemu orang yang beri hutang. Kemudian fisabilillah, fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya orang yang kerjanya seperti itu. Ya, misalnya guru TPQ, guru ngaji, atau orang yang berjihad di jalan Allah, mengurus organisasi dan sebagainya. Wabnistik sabil, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, misalnya mahasiswa yang kehabisan bekal, itu pun standarnya juga jelas. Fuqara wal masakin, akhir miskin. Ya kalau mahasiswanya anaknya orang kaya, anaknya kepala bagian dan kepala lainnya, itu kan kaya, nggak perlu. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan betul singkat ini memberikan pelajaran bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita segera mengeluarkan zakat, ya, zakat fitrah itu penting, karena itu berkaitan dengan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu adalah berkaitan dengan harta kita yang sudah kita miliki selama 1 tahun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.